Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya, bincang-bincang sesuatu yang mungkin manfaat ya, bagi kita semua, khususnya dalam kaitannya eh, putra-putri Bapak belajar ya, di sekolah. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, diberi karunia memahami ilmu tersebut, dan digolongkan dalam hamba Allah yang soleh atau solihah. Allahumma amin. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang sedang sekolah, serius dalam belajar. Menuntut ilmu itu penting. Mumpung masih muda, masih anak-anak, belum banyak memikirkan tentang kebutuhan hidup yang harus mencari sendiri, masih bersama orang tua. Ya, orang tuanya tentu mengharapkan orang tua dari adik-adik semua berharap adik-adik menjadi orang yang pintar ya dalam sekolah, dalam menuntut ilmu. Karena itu harus giat belajar. Jadi ilmu itu bisa dicapai dengan cara serius, giat belajar, dan punya kemauan untuk menggapai ilmu tersebut. Jadi sungguh-sungguh. Ya itu syarat pertamanya itu. Ya, memang ingin menjadi orang yang pandai, ingin menjadi orang yang berilmu. Baik ilmu yang bersifat umum, keduniaan maupun ilmu agama. Ya tentu khususnya ilmu agama. Realitanya yang dihadapi itu juga butuh ilmu yang dohiriyah yang bersifat umum. Dulu saya masih ingat ya, waktu menjadi guru. Loh, ini Pak Rahmat ini guru. Pak Rahmat Muzawid, ya, guru dulu. Nasihati pada anak-anak. Anak-anak, kalau menekuni ilmu, tuh hanya itu ya bagus, memperoleh pengetahuan yang banyak, begitu kan. Tapi harus ada misalnya satu yang betul-betul dikuasai. Nah, pada waktu itu ada seorang siswa yang eh, rupanya berkenan di hatinya itu, mengena nasihat saya itu. Lalu bersemangat untuk menggali, wah saya harus bisa, satu ilmu saja ini sudah bisa untuk nanti sukses gitu. Nah, semangat itu ada di dadanya. Lalu belajar. Nah, kalau zaman dulu itu malah ini siswanya ini siswa IPS. Sebenarnya dulu ada penjurusan, ada IPS, ada IPA. Nah, lalu pada waktu itu awal-awal komputer
gitu. Lalu saya sendiri yang apa namanya untuk ada kegiatan ekstrakurikuler komputer. Rupanya eh, dia ini sudah saya sebut nama ya, gitu. Dia ini tertarik lalu dengan komputer itu. Padahal orang IPS, anak IPS. Wah ini yang menekuni setelah selesai sekolah dari SMA waktu itu, satu SMA. Nah, lalu terus menekuni di bidang komputer. Ya, sampai bekerja di komputer terus tekun. Akhirnya kembali lagi ke suatu kabupaten ya, di tempatnya tinggal mendirikan toko yang hampir menguasai lah di kabupaten itu. Jadi betul-betul menjadi pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat. Ya. Terus saya masih ingat itu. Lalu ketemu dengan saya. Ya. Saya begini ini karena nasihatnya Bapak dulu. Katanya. Nasihat yang mana? Saya yang banyak nasihatnya. Nah itu tadi yang disebutkan nasihatnya. Kuasai satu ilmu, nanti akan menjadikan mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Ya, jadi adik-adik semua ya menguasai banyak ilmu ya tentu ya kalau hanya satu saja ya eh, bagaimana kan tidak luas pengetahuannya. Tetapi ada yang difokuskan itu mau komputer, mau ilmu apa saja, bahasa bahasa Inggris, bahasa Jepang atau apa saja fokuskan akan memberikan manfaat kepada adik-adik. Wah, ya tentu dengan eh, orang yang giat belajar ya punya pengetahuan yang lain, tetapi ada yang difokuskan. Itu antara lain gitu ya. Ya tentu ini salah satu nasihat saja, sudah harus semuanya begitu. Kan tadi saya sebutkan tuh nasihat saya yang mana. Jadi nasihat itu banyak bagi adik-adik, bagi anak. Ya, ini kalau ada adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang sekolah bisa didengarkan. Ya, anggap saja saya ini sudah pensiun, lalu masih ada sisa-sisa untuk bisa menasihati adik-adik semuanya. Saya nggak tahu di mana adik-adik, mbak-mbak, mas-mas berada. Mudah-mudahan lalu tergerak hatinya mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, jangan disia-siakan waktunya, belajar terus, membaca, ya, lalu berpikir, tafakur, jangan lupa berdoa, jangan sombong. Ya, pengalaman saya jadi guru, kalau ada anak yang sombong itu ilmunya nggak bisa meninggi, ya. Itu harus rendah hati, biasa saja, selalu mohon pada Allah. Bagaimanapun banyaknya ilmu itu hanya sedikit, ya. Karena itu terus saja untuk mohon ya. Lebih banyak lagi, jangan sombong. Gitu. Lalu bahagiakanlah orang tua ya dengan cara belajar, nanti bisa mengantarkan adik-adik semua yang sekarang sedang sekolah ya baik di mana saja sekolah mulai dari SD, SMP, ya, SMA atau yang sederajat gitu atau bahkan di perguruan tinggi ya. Jadi kalau para mantri lengkap mengajarnya ya. Jadi dari SMA dulu ya juga mengajar, SMP mengajar pernah gitu ya. Jadi juga di perguruan tinggi gitu sehingga berkaitan dengan apa dunia pendidikan itu dulu sudah banyak mengalami banyak hal. Karena itu adik-adik semua ya, mudah-mudahan nasihat saya berbarokah ya berbarokah itu memiliki makna yang meningkatkan adik-adik dari sesuatu yang kondisi sekarang yang baik menjadi lebih baik lagi. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, ya apa yang saya sampaikan kalau ada salahnya saya mohon maaf karena ini bukan kelas di
suatu sekolahan gitu ya. Jadi saya menasihati semuanya yang secara umum. Jangan lupa berdoa, mohon kepada Allah dengan waktu mau belajar dengan membaca misalnya Robbi zidni ilman warasukni fahman wajalni minas sholihin. Misalnya seperti itu. Atau doa-doa yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu juga harus tetap mengontrol putra-putrinya untuk putra-putrinya diarahkan, didorong untuk menjadi memiliki ilmu yang bermanfaat dan memiliki karakter yang mulia, berakhlak mulia. Allahumma amin. Begitu saja. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.